Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam guru penggerak, salam merdeka belajar, dan salam semangat. Hai guru-guru hebat, calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Agung Pujo Asmanto, SPDSD CGP Angkatan 6, unit kerja di SDN Sukarjo 4, Kota Probolinggo. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya berkaitan dengan tugas modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Fitriani sebagai fasilitator dan Ibu Rina Cidayatiningsih sebagai pengajar praktik. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang, kedua tujuan aksi nyata, ketiga tolak ukur, keempat lini masa tindakan, kelima faktor pendukung, keenam diseminasi aksi nyata 1.4, dan yang terakhir ketujuh adalah testimoni. Yang pertama adalah latar belakang. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dan di kelas dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah atau kelas. Dengan penerapan segitiga restitusi, dapat membimbing murid berdisiplin positif supaya muncul keyakinan di dalam dirinya dan sadar menjadi murid yang merdeka. Yang kedua adalah tujuan aksi nyata. 1. Menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas. 2. Menumbuhkan budi pekerti yang baik, yaitu tanggung jawab, disiplin, dan komitmen. Ketiga, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. Keempat, mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Kelima, menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Keenam, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga adalah tolak ukur. 1. Tersusunnya keyakinan atau kesepakatan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 2. Siswa mampu menunjukkan solusi dari masalah yang dihadapi. 3. Siswa dan guru mampu melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani bersama secara sadar dan tanpa paksaan atau tekanan. Keempat, siswa dan guru mampu melaksanakan budaya positif, yaitu keyakinan kelas dengan menggunakan segitiga restitusi secara konsisten. 5. Siswa mampu menunjukkan perubahan tingkah laku sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah dihadapinya. Yang keempat adalah lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Membentuk keyakinan kelas bersama murid. 2. Bersama murid menandatangani keyakinan kelas. 3. Memasang keyakinan kelas. 4. Mempraktekkan segitiga restitusi. 5. Memberikan penjelasan kepada murid dan teman sejawat mengenai keyakinan kelas. 6. Melakukan sosialisasi kepada warga sekolah. 7. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi. 8. Menerapkan keyakinan dan restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Yang kelima adalah dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, murid, dan wali murid, atau warga sekolah agar semua rencana yang telah disusun dapat terlaksana dengan lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Wali murid atau orang tua dalam melakukan budaya positif di lingkungan rumah. Yang keenam adalah diseminasi di sekolah kami pada kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang pemahaman budaya positif di sekolah atau kelas. Baik, saya mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 4, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf, kemudian penjaga SDN Sukoharjo 4. Puji syukur alhamdulillah alamin karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul mungkin setengah siang kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ini semua membawa manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah pembahasan kami dalam pendidikan guru penggerak. Tepatnya di situ adalah modul 1.4. Modulnya ada 3, masing-masing 3 itu submodulnya di situ ada 4. Jadi 4 kali 3 12 modul. Itu ditempuh dalam waktu 6 bulan. Tapi alhamdulillah kami laksanakan bersama Pak Agung ya. Kami laksanakan dengan perasaan bahagia. Karena ketika kami melaksanakan dengan perasaan yang berat, maka di situ kesepertian berat sekali untuk melakukan ibu. Dan guru penggerak ini mungkin ini sebagai wawasan saja. Guru penggerak ini perlu diikuti oleh semua guru sebenarnya. Karena hakikat dari pendidikan itu ada di pendidikan guru penggerak ini. Baik, saya mulai. Pembahasan kami itu adalah modul 1.4, di mana modul 1.4 itu adalah budaya positif itu. Budaya positif itu diawali oleh disiplin yang positif. Jadi disiplin yang positif itu bagaimana? Disiplin yang timbul dalam diri anak, namanya adalah motivasi intrinsik. Jadi tanpa terpengaruh oleh motivasi yang lain. Contoh misalnya, kalau disiplin terpengaruh oleh motivasi lain, contoh pemberian guru hadiah misalnya. Hadiah itu kalau diberikan, contoh, ayo anak-anak kerjakan yang belum semua, tak berikan ini, tak berikan coklat. Anak-anak itu memang termotivasi untuk menyelesaikan itu. Tapi ketika bapak ibu tidak melakukan itu, anak itu akan putus asa. Kenapa? Karena dia mengerjakan tugas itu bukan berasal dari dalam dirinya itu. Jadi berasal dari motivasi ekstrinsik dari luar karena adanya hadiah. Akhirnya ketika dia tidak mendapatkan itu, dia tidak mau mengerjakan. Itu adalah disiplin yang positif. Kemudian sebelum kita berlanjut ke budaya positif, saya jelaskan modul 1 dan modul 2. Modul 1.1, modul 1.2. Kemudian yang modul 1.3, 1.4 nanti Pak Agung. Saya pun akan menjelaskan untuk melengkapi penjelasan dari Pak Agung. Dari modul 1.1 kita belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Jadi sebenarnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu, tugas guru itu adalah hanya nuntun saja itu. Jadi kita tidak bisa merubah anak jadi pintar, itu tidak bisa. Merubah anak itu jadi pintar itu tidak bisa. Menuntun saja. Menuntun laku mereka berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alamnya ketika anak itu dibentuk oleh kebiasaan di lingkungannya seperti ini, maka kita harus ikuti. Contoh misalnya kodrat alamnya adalah anak ini biasanya di rumah ini seperti ini, maka di sekolah harus mengikuti. Itu pembelajaran yang berfilosofi. Kemudian kalau kodrat sama, kita bergeraknya di situ adalah bergerak ke depan. Apa yang dibutuhkan zaman ini? Maka didiklah anak itu berdasarkan zamannya. Itu salah satu hadis Nabi itu kayak seperti itu. Didiklah anak kita itu berdasarkan zamannya. Kadang orang tua itu bilang, saya tidak seperti itu dulu sekolah. Zamannya lain juga itu. Probolinggo tahun 2000 dengan Probolinggo tahun 2022 itu berbeda. Semuanya berbeda. Itu kodrat zaman namanya. Jadi kita hanya menuntut. Sebagai pendidik
Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1. Sehingga di situ implementasi kita belajarnya. Saya melihat filosofi pendidikan itu, Bu. Ternyata saya berprinsip dulu itu, kenapa kok saya bisa dikatakan berhasil kelas 6. Saya dulu di saya menjadi kelas 6 itu karena memang saya disiplin itu harus ketat menurut saya. Anak itu tidak boleh bergerak. Anak itu akan nakal kalau tidak ada gurunya. Itu prinsip saya. Anak itu tak jadi terus. Pokoknya ikut. Saya prinsipnya adalah kalau dipaksakan pasti bisa. Tapi memang bisa itu. Tapi dari itu paling lama itu 2 tahun bertahannya. Habis itu anak itu balik. Karena memang dipaksa. Karena prinsip saya dulu itu adalah pendidikan memang dipaksa. Ibarat orang melahirkan itu kalau tidak dipaksa tidak keluar, Bu. Ngeten, Bu, katanya istri, Bu, saya tidak pernah melahirkan. Katanya istri, ngeten. Jadi saya prinsipnya itu. Jadi saya megang kelas itu harus bisa. Makanya saya pagi jam pertama itu sudah standby di sekolah dari jam 0. Kemudian pulangnya saya pasti sore sudah. Saya berikan tambahan sampai jam 3. Dulu itu pulangnya jam 12 sampai jam 3 saya itu. Jadi saya balik di sekolah guru kelas tengah itu. Bahkan ketika sudah mendekati UN, dulu itu adalah UN, saya itu pasti minta jam saya. Kadang-kadang saya ambil, Pak, kalau agama sudah selesai dan materinya saya minta, Pak, karena anak kelas 6 hari saya mau ujian. Kemudian di situ saya minta kadang di situ ke guru PJOK. Dulu prinsipnya saya seperti itu karena saya ingin bagus. Luarnya ternyata bagus itu. Semenjak saya punya pencerahan dari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, saya mulai merubah implementasi dari pembelajaran saya. Saya mulai melakukan outing kelas. Anak itu biar senang. Karena sejatinya bermain itu menurut Ki Hajar itu adalah belajar. Dunianya anak itu kan belajar, bermain gitu ya. Maka disitu saya berusaha keras dalam pembelajaran itu saya isi permainan. Makanya saya ciptakan iya, kemudian saya ciptakan nyanyian. Kemudian disitu saya sering bercerita. Guru itu adalah motivator, tetap motivator senantiasa terus kita berikan. Saya sering cerita ketika disitu anak itu sudah memasuki jam 11 karena jam-jam rawan, jam-jam panas. Di situ saya masukkan cerita, kemudian saya kembalikan ke anak-anak. Ketika anak sudah siap, saya mulai lagi pembelajaran. Kemudian saya melakukan inovasi pembelajaran hands-on learning. Hands-on learning itu adalah pelajaran praktik yang saya utamakan. Kemarin itu nyampe kepada pembelajaran perkembangbiakan tumbuhan, ada vegetatif, ada vegetatif buatan, vegetatif alami. Saya praktek, saya bawa anak-anak itu, silakan bawa. Saya dampingi, gini caranya nanam itu. Kemudian gini caranya mencangkul itu. Jadi saya lebih kepada praktek. Praktek ini nanti akan dibawa anak-anak sampai di situ dewasa. Karena saya yakin karena di situ dalam praktek itu anak-anak bergurau gitu. Bergurau itu sudah sebagian dari pembelajaran juga. Karena mereka bermain sebenarnya, tapi memperhatikan. Itu. Soalnya dulu kalau bergurau marah, pegel, jangan bergurau gitu ya. Tapi semenjak saya mendapat pencerahan itu saya tidak sedar. Karena di situ orang bergurau itu jarang anak itu kita temukan bergurau dan pada momen-momen tertentu. Jadi saya biarkan. Itu adalah filosofi pendidikan. Jadi implementasinya bagi kita itu adalah pembelajaran itu dirubah, berinovasi kita bagaimana di situ menerapkan permainan dalam pembelajaran. Banyak permainan-permainan itu kalau jenengan browsing di YouTube itu permainan yang mengandung pelajaran itu banyak. Kemudian metode-metode belajar itu banyak. Ada outing kelas tadi, ada hands-on learning, kemudian ada cooperative learning, itu banyak. Kalau cooperative learning itu adalah meraksa anak itu untuk diskusi. Jadi larinya nanti ke profil belajar Pancasila, pengenalan kritis itu. Kemudian juga membangun relasi. Makanya di situ saya butuh kelompok anak-anak itu. Kemudian bapak ibu perlu membuat suasana kelas itu yang nyaman.
Nyaman itu saya otak-atik Ibu. Jadi tempat duduknya saya otak-atik. Oh sekarang begini, model oh besok begini. Saya berkaca kepada di situ rumah saya. Kalau rumah saya itu saya otak-atik, ini sudah saya pindah. Ternyata kok enak Ibu. Anak-anakku juga seperti itu. Jadi saya banyak mendapat pencerahan dari pendidikan guru penggerak ini. Bagus sekali Ibu. Jadi implementasinya Bapak Ibu harus berinovasi, mencari pembelajaran yang sekiranya berpihak kepada anak. Oke, baik, untuk yang modul 1.1 saya anggap sudah selesai. Kemudian modul 1.2, di sini peran kami Ibu. Peran kami itu ada nilai, ada peran. Ada nilai guru penggerak, ada peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada 5, perannya juga ada 5. Jadi perannya kami itu memang sebagai coach. Nanti setelah lulus kami tidak lantas berhenti di situ, tapi kita tetap mengadakan coach kemana-mana, ke sekolah-sekolah yang memang membutuhkan pencerahan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak kepada anak atau filosofi pendidikan. Dari nilai guru penggerak itu ada mandiri, reflektif. Reflektif itu Bapak Ibu, kita selesai melaksanakan pembelajaran, kita berikan umpan balik kepada anak berbentuk refleksi. Tanyakan kepada anak, apa yang kamu rasakan hari ini? Bagaimana pembelajaran saya? Faham apa tidak? Itu saya. Itu reflektif. Jadi setiap pembelajaran, selesai pembelajaran pasti saya tanyakan, kurang paham Pak. Maka di situ saya sebagai penanya tetap saya jelaskan satu persatu dengan memperhatikan psikologisnya anak. Kemudian inovatif itu kita senantiasa berinovasi. Metode pembelajaran yang tidak kita kuasai, silakan di browsing banyak metode pembelajaran, strategi pembelajaran, kemudian teknik pembelajaran itu banyak sekali. Kemudian kolaboratif itu kita senantiasa bekerja sama. Guru penggerak itu bukan penyedia jawaban bagi mereka yang bermasalah, tidak. Guru penggerak itu adalah rekannya guru yang memang di situ membutuhkan kolaborasi untuk melangkah maju bersama. Itu kolaboratif. Berpihak kepada murid itu senantiasa adalah tujuan kami, karena filosofi pendidikan Kiai Hajar Dewantara itu adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Kemudian peran guru penggerak itu coach salah satunya. Kemudian yang nomor 4 itu untuk peran itu mewujudkan kepemimpinan murid itu biasanya saya tanamkan pada metode pembelajaran role playing atau bermain peran. Jadi ketika anak itu bermain peran, misalnya dalam pelajaran matematika, semuanya dalam berkelompok itu, per kelompoknya saya bagi 5 kelompok, kemudian saya berikan sajian dari informasi pendidikan. Oke, saya sajikan pendidikan. Kemudian di situ saya melakukan referensi dalam pembelajaran. Ini namanya penilaian formatif dalam pembelajaran. Saya lakukan penilaian, kemudian di situ refleksi dulu. Setelah itu anak sampai terdiam itu artinya tidak ada pertanyaan dari anak, baru saya berikan tugasnya formatif apa yang saya jelaskan tadi itu. Ketika di situ tugas itu selesai, maka setiap kelompok ke saya. Jadi ketika satu kelompok itu sudah mengajukan kemudian saya asesi ini benar. Oke. Kebenaran ini, pemahaman ini saya sampaikan kepada kelompok tadi itu. Jadi saya kirim mereka, tugasnya kamu, saya bilang begini, tugasnya kamu adalah membuat teman-temannya kamu paham dengan materi ini. Siapa itu? Itu namanya main peran. Jadi satu kelompok itu saya nilai 1 cuma ini. Jadi ketika kelompok 1 itu sudah saya nilai, kelompok yang lain tidak saya nilai, karena di situ ini sudah bukan tanggung jawab saya. Artinya saya berikan tanggung jawab kepada yang paham tadi itu. Kemudian saya dampingi. Ini namanya istilahnya adalah mobile learning. Jadi saya memberikan scaffolding bantuan kepada siapa saja yang butuh bantuan. Saya sambil berkeliling.
Oke, kita lanjutkan. Nilai dan peran guru penggerak di sini mendapat di samping nilai kita pahamkan dulu, kemudian perannya, kemudian di situ ada psikologis anak juga. Namanya di dalam pembelajaran modul 1.2 itu adalah wirama wiraga, kemudian wirama wiraga. Jadi ada wirama, kemudian wirama wiraga, kemudian wiraga. Jadi kita mempelajari anak itu adalah berdasarkan umurnya. Jadi kalau umurnya belum tutup, jangan diajari anak itu. Jadi berdasarkan umurnya, itu psikologisnya anak. Kemudian modul 1.3. Modul 1.3 itu tentang visi. Kenapa kok guru penggerak itu diharuskan membuat visi? Karena di situ mungkin dalam pembelajaran ini, utamanya adalah fasilitator, yakin bahwa di situ guru ketika membuat visi, maka tentunya visi itu berpihak kepada anak. Kenapa kok tidak kepala sekolah? Karena yang tahu lapangan itu adalah guru. Ujung tombaknya itu adalah guru. Itu diperkenalkan dengan visi. Kemarin kita sudah membuat visi. Saking di situ visinya di sini itu sudah terbuat sebelum itu. Akhirnya tetap mengerusi itu. Visi itu dibuat dengan metode inquiry apresiatif, yaitu metode kolaboratif. Kolaboratif guru dengan murid, kolaboratif guru dengan guru, kolaboratif guru dengan kepala sekolah, dengan mempertimbangkan anak. Apa budaya positif yang ada di sini? Budaya positif itu nanti diberikan budaya baru sehingga di situ tanpa menghilangkan budaya positif. Akhirnya kami temukan kemarin itu adalah sebagian dari visi kita. Saya koordinasi dengan Pak Agung, dengan Ibu Kepala Sekolah juga, kami temukan di situ kepembiasaan Sabtu berseri itu Ibu. Karena di situ anak itu ketika saya tanyakan anak kelas 6 utamanya itu setiap sore itu ngaji. Berarti mereka sudah punya pendidikan di luar sekolah. Akhirnya di situ budaya itu saya bawa ke sekolah. Saya tambahkan ke berseri. Jadi yang ngaji, maka di situ saya tambahkan keagamaan. Kemudian di situ yang sehat saya tambahkan pembelajaran olahraga, kemudian saya tambahkan pembelajaran lingkungan yaitu bersih. Itu ada metodenya juga. Kenapa kok di situ ada metodenya? Metodenya kemarin inquiry apresiatif itu, kolaboratif itu adalah mengambil hal positif yang ada di sekolah untuk dikembangkan. Metodenya adalah metode pendekatan Bagja. Bagja itu adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali potensi, kemudian jabarkan rencana, atur eksekusi. Jadi dari visi yang kami buat itu saya ambil satu adalah keimanan dan ketakwaan. Saya ambil satu. Kemudian di situ saya ambil satu buat pertanyaan. Apa yang ada di dalam sekolah untuk bisa dikembangkan? Kemudian di situ ambil pelajaran. Saya mengoreksi dari teman-teman saya yang CGP yang lain dari SMP itu. Di situ setiap satu semuanya rata. Ya Pak Agung, sepertinya kemarin itu ada presentasi itu satu itu rata pembiasaan seperti itu, tapi namanya beda-beda. Ada yang sabar hati, itu satu bersih, sehat, terima itu sama sebenarnya. Cuma kita namanya bersih, sehat, kemudian terima. Itu dari model Bagja itu. Jadi tidak langsung menjatuhkan itu, tapi ada metodenya. Setelah visi guru penggerak itu terbentuk, maka di situ kita pada modul 1 ini kita diperkenalkan dengan budaya positif. Nanti Pak Agung yang akan menambahkan. Saya sekilas saja. Ya. Budaya positif itu diambilkan dari kata disiplin positif. Disiplin positif itu yang pernah tadi saya katakan itu disiplin yang memang timbul dari dirinya sendiri, bukan dari eksplisit atau di situ bantuan orang lain. Itu disiplin. Contoh misalnya
itu ya, anak itu mengerjakan, dia mengerjakan ketika ada hadiah. Itu sebenarnya ilusi. Kita tidak bisa mempengaruhi orang lainlah yang bisa mempengaruhi dirinya sendiri. Satu contoh begini Ibu, ketika ini adalah benda berharga, kemudian saya pegang, saya tidak ingin orang lain tahu pada waktu itu, tapi dipaksa untuk buka, tidak bisa kan? Tidak akan saya berikan. Tapi ketika saya di situ berkeinginan untuk membuka, maka di situ buka. Artinya apa? Kita tidak bisa mempengaruhi orang lainlah yang bisa mempengaruhi dirinya sendiri. Bapak Ibu tidak bisa saya pengaruhi. Saya cuma saya cuma istilahnya adalah jadi rekannya saja. Gitu mungkin. Akhirnya di situ timbullah budaya positif. Budaya positif ini ibu-ibu, ujung tombaknya adalah restitusi. Biar restitusi ini berakar pada 5 posisi kontrol. 1, Bapak Ibu pasti sebagai penghukum kan ya? Penghukum ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu itu pasti pernah membuat suatu keputusan merasa bersalah kepada anak. Itu pernah pasti. Kemudian di situ yang terakhir, yang kelima itu adalah sebagai manajer. Kalau sebagai manajer Bapak Ibu, maka di situ anak ini pasti ditanyakan. Nadanya sudah datang. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Misalnya ada masalah, kenapa kamu berbuat seperti itu? Perbuatan seperti itu baik atau tidak? Tidak baik. Kemudian di situ anak itu diajak untuk memecahkan masalah. Bukan di situ malah menyalahkan anak karena ada masalah, bukan. Tapi memecahkan masalah. Kemudian lahirlah di situ dari 5 posisi kontrol itu lahirlah restitusi, Bapak Ibu. Restitusi itu berakar dari keyakinan kelas. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa peraturan kelas itu dirubah menjadi keyakinan kelas. Karena dalam keyakinan kelas itu Bapak Ibu itu ada nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang dihimpun dari anak-anak, kemudian ditempel, kemudian kita akumulasi, verifikasi menjadi sebuah keyakinan. Satu contoh misalnya, anak-anak pernah kalau melaksanakan itu sudah pernah membuat. Anak-anak ayo kita buat kesepakatan, keyakinan. Apa yang tidak boleh anak-anak lakukan di kelas? Apa yang boleh anak-anak lakukan di kelas? Silakan tulis. Ternyata anak itu tulis semua. Tidak boleh mukul, tidak boleh mengganggu temannya, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Kalau pinjam barang dikembalikan. Nah, kemudian di situ saya tempel di situ nilai-nilai itu, kemudian saya buat keyakinan kelas. Satu contoh misalnya, saya tanyakan kepada anak-anak, kalau di situ misalnya misalnya tidak boleh mengganggu, kira-kira di situ masuk keyakinan apa anak-anak? Menghormati apa tidak? Menghormati Pak, saya tulis menghormati. Tidak mengganggu itu berarti menghormati apa tidak? Menghormati Bapak, menghormati. Saya tulis. Oh, berarti sudah masuk menghormati. Jadi keyakinan itu nanti Bapak Ibu tidak perlu banyak-banyak. Setiap kelas itu berbeda. Kenapa kok setiap kelas itu berbeda? Karena di situ berasal dari anak-anak. Bahasanya anak-anak itu kita coba dalami. Setiap kelas 1, kelas 2 itu beda semua. Kalau apalagi kelas 6, kalau kelas 6 itu sudah agak konkret juga. Ada abstrak juga. Gitu ya, itu budaya positif. Budaya positifnya adalah restitusi. Jadi kita hilangkan di sini, kalau perlu kita tiadakan hukuman, atau di situ kita tiadakan konsekuensi. Dan ada sudah hukuman, konsekuensi, maka itu langkah terakhirnya adalah restitusi. Validasi tidak yang salah, menstabilkan identitas, validasi tidak yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini sebenarnya poin yang kami sampaikan. Jadi ketika ada kasus, Bapak Ibu tanyakan kepada anak-anak,
di situ diulang. Nah, tapi di situ dengan pertanyaan. Contoh misalnya, apa yang kamu lakukan tadi? Pak guru dengar kamu punya masalah. Iya Pak, saya dipukul Pak. Nah, setiap tindakan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setiap tindakan itu pasti punya tujuan. Baik itu tindakan jelek, tindakan salah, tindakan benar itu pasti punya tujuan. Itu namanya posisi kontrol. Tanyakan dengan identitas. Apa yang kamu lakukan? Iya Pak, saya pukul Pak. Terus tanyakan, kenapa Pak Ibu? Oh iya Pak, saya Pak dibully Pak sama ini. Oh dibully ya, makanya kamu pukul. Untung kamu mukulnya tidak keras ya. Iya Pak, aku rasanya pernah Pak. Oh berarti kamu masih sabar ya. Iya Pak, masih sabar gitu. Pak, kalau seperti itu, kalau dibully saya pukul juga, gitu saya. Itu namanya menstabilkan identitas. Pak guru pun kalau dibully, Pak kan seperti itu juga mukul. Tapi untungnya mukul kamu itu tidak keras Pak. Iya Pak, tidak keras Pak. Oh berarti kamu masih sabar ya. Iya Pak. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian di situ kita validasi tindakan yang salah. Jadi membenarkan tindakan yang salah anak tadi itu. Untuk kamu mukulnya tidak keras ya. Iya tidak keras Pak. Terus ditanyakan, kamu mukulnya itu karena apa? Karena dibully Pak. Oh iya Pak guru, akan berlaku seperti itu juga ketika dibully, saya bilang itu kepada anak. Kemudian di situ langkah terakhir yang ditanyakan. Terus seperti itu benar atau tidak menurut kamu? Keyakinan gelapnya kamu bagaimana setelah membuat keyakinan? Tidak baik Pak. Nah, kalau tidak baik, terus ditanyakan, supaya baik masalah ini selesai, apa yang harus aku lakukan? Mikir nggak ya? Pak, minta maaf Pak. Oh ya sudah, saya hargai Pak guru, hargai kamu minta maaf ya, biar masalah ini selesai. Saya bilang begitu. Iya Pak. Terus saya tanyakan, ketika di situ beredaksi ya, kan? Ketika saya berlaku seperti ini, saya melakukan tindakan seperti ini, anak-anak senang, kamu merasa bagaimana? Senang apa tidak? Senang Pak, tidak dipukul katanya. Takut dipukul kalau saya nangani. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti Pak Agung akan menambahkan. Saya mohon izin duduk dalam menjelaskan apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sukoharjo, yang terhormat rekan-rekan sejawat dan staf SDN Sukoharjo. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani dalam mengikuti berbagi ya, sharing, diseminasi dalam penyampaian budaya positif modul 1.4 ini. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita curahkan kepada besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan sahabat beliau dan menjadikan beliau sebagai teladan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Said berkaitan dengan pembelajaran kami selama program JGP, mulai dari modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ganjar Dewantoro, kemudian 1.2 yaitu peran nilai dan peran guru penggerak, kemudian 1.3 yaitu visi guru penggerak, kemudian yang terakhir untuk modul 1 yaitu 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu, bisa dilihat ya di tampilan bahwa budaya positif berdasarkan penerapan tahap bagja tadi berkaitan dengan visi guru penggerak akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Nah, Bapak Ibu kan pasti tahu apa sih budaya positif. Mungkin dari teman-teman rekan-rekan atau ibu kepala sekolah ada yang tahu kira-kira budaya positif itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu? Ada yang tahu? Apa budaya positif? Bulan mungkin? Kayaknya tahu. Iya, positif. Nah,
budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Kemudian budaya positif juga dapat mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan suatu proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Artinya mandiri berarti mereka sudah mengerti apa yang harus mereka lakukan, apa itu baik atau itu buruk bagi mereka, yang berkaitan dengan menunjukkan rasa aman dan nyaman di kelas maupun di sekolah. Kemudian tidak lupa bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti mereka membawa dalam dirinya kebaikan-kebaikan yang sudah diterapkan berdasarkan filosofi pemikiran KHD, yaitu memerdekakan anak. Memerdekakan berarti di sini merdeka seutuhnya, berarti anak-anak tidak bisa kita, nanti kaitannya kita tidak bisa memerintah anak, tetapi anak sendiri yang akan menumbuhkan hal-hal positif tersebut. Baik, berikutnya di sini, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan bunda? Nah, kita lihat, coba kita mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah masing-masing. Maksudnya rancangan di sini kita mempunyai visi dan misi. Kemudian dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, itu yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak Ibu kepalkan tangannya. Ya, tangan kanan satu aja. Tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, dan kemudian tugas rekan B, teman Anda, yaitu membujuk, ya. Teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang, misalkan 100 juta atau 1 miliar. Bersediakah Anda membuka tangan kepala Anda? Kira-kira bagaimana? Padahal yang di dalam genggaman Anda itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi diri Anda. Kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan itu? Membuka atau tidak? Tidak, ya? Ya, berarti intinya bahwa sama seperti kita mendidik anak itu mempunyai pemikiran sendiri. Kita meskipun menghardik, memarahi, mereka punya pemikiran sendiri. Jadi kita tidak bisa menuntut anak, kita memarahinya, karena anak itu punya di dalam hatinya keinginan sendiri. Baik, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif ketika membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, sertifikat restitusi. Nah, kita akan bahas satu persatu ini Bapak Ibu biar jelas sekaliannya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada pemahaman kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini sudah tersebar dalam profil pelajar Pancasila. Apa di sini Bapak Ibu hafal apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Yang terakhir, bernalar visi. Siap. Biasanya saya juga setiap pembelajaran membuat yel-yel yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, intinya paradigma baru ini pembelajarannya berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Lanjut berikutnya.
Nah, di sini prinsip pembelajaran paradigma baru, yaitu mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik, menyesuaikan konteks kehidupan peserta didik, kemudian membangun kapasitas belajar peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian mempertimbangkan kebutuhan penyampaian belajar peserta didik. Kemudian yang terakhir di sini mengarah kepada masa depan yang berkelanjutan. Itu yang dimaksud dengan prinsip pembelajaran paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, sekarang di sini adalah teori kontrol yang sudah disampaikan tadi bersama Bapak Said dari Dr. William Glasser. Nah, di sini selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari perkembangan dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya tanya apa yang dimaksud dengan ilusi. Nah, di sini ada beberapa ilusi ya. Hayalan, betul. Hayalan, cita-cita, kemudian angan-angan. Ilusi itu termasuk angan-angan. Nah, ilusi di sini yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Memang betul. Saya sebelum mengikuti CGP, saya lebih banyak mengontrol murid. Padahal itu paradigma yang salah. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sebelumnya saya juga melakukan itu, Bapak Ibu, memberi penguatan positif, kemudian hasilnya efektif, padahal tidak ya, ilusi saja. Kita angan-angan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh ini Bapak Ibu, anak-anak misalkan ya, tidak mengerjakan PR, otomatis kita, kenapa sih kamu tidak mengerjakan PR? Lupa Pak, dan segala macam kan. Itu kita ungkapkan di depan kelas sehingga merasa malah anak itu merasa bersalah. Ternyata itu tidak menguatkan karakter mereka, hanya sebatas sementara, tapi berkelanjutannya mereka ada tipe pendendam. Istilahnya pendendam, mereka awas yo, sengak ya, katanya orang introvert itu kan sengak ya. Kemudian yang terakhir keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya memaksa di sini adalah kamu harus, kamu butuh, ya. Ini memaksa. Itu ternyata ilusi anak-anak kita saja. Berikutnya. Nah, di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti kembali ke diri kita sebagai toladan. Ya. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kerangka acuan itu yang kita lihat tadi, kita sudah mengerti bahwa menggunakan baja inquiry apresiatif ya. Itu kita rubah acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Kemudian skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bapak Ibu, di sini maksudnya ada stimulus respon, ada teori kontrol. Nah, maksudnya di sini stimulus respon realistis kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol yang akan kita terapkan nanti ya pembelajarannya realistis kebutuhan kita itu berbeda. Bagi setiap anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Guru biasanya kalau sudah perintah A, anak-anak harus melakukan perintah A. Tapi teori kontrol beda lagi, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Anak mempunyai tujuan yang berbeda-beda atau minat yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu adalah stimulus respon. Tetapi dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus lebih istilahnya itu menghargai orang dan mengerti orang. Kemudian yang keempat,
stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, Bapak Ibu, semua yang kita lakukan, baik itu kita sendiri atau anak-anak, mempunyai tujuan. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tadi seperti saya contohkan, waktu kita menggenggam tangan, di dalam genggaman kita sesuatu yang berharga, kita yang mengontrol, bukan orang lain. Kemudian teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi teori kontrol menjelaskan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu penguatan. Kemudian stimulus respon berikutnya, pemaksaan ada pada saat membujuk gagal. Nah, kalau kita sudah membujuk murid untuk berperilaku seperti yang kita inginkan, kita biasanya sedikit memaksa. Nah, itu stimulus respon. Berarti paradigma yang harus dirubah. Sedangkan teori kontrol yaitu kolaborasi dan konsensus. Apa sih konsensus? Konsensus itu sesuatu yang disepakati, ya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kesepakatan keyakinan kita, baik di kelas maupun di sekolah. Kemudian yang terakhir di sini yaitu ini model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini yang terakhir teori kontrolnya model berpikir menang atau win-win solution. Win-win solution. Ya, jadi tidak ada yang kalah, semuanya menang. Jadi kalau kita mengajar kepada anak, tidak ada yang salah. Nah, ini betul semua. Kita berpikiran positif. Win-win solution. Jadi semuanya menang. Kemudian bagaimana kita berperilaku? Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatunya? Kemudian ketiga, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain atau ada imbalan? Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Dan di sini Bapak Ibu, makna kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, biasanya anak-anak itu kalau sudah disiplin, mengerjakan PR, ya, itu biasanya dihubungkan dengan hukuman, dihukum di kantor. Ya, saya sebelumnya mengikuti CGP memang banyak salahnya. Ya. Saya itu ngajar kayaknya baru setahun kan, ya. Padahal sudah 19 tahun saya mengajar. Tapi ya itulah di proses belajar itu memang sepanjang hayat. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, jadi makna dari kata disiplin itu bukan hukuman. Mohon maaf ya, itu bukan hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu paradigma yang salah, Bapak Ibu, ternyata. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kita lihat disiplin kayak tentara, misalnya nyaman, terus repot ribet dan lain-lain sebagainya, ya. Padahal disiplin itu bukan seperti itu maknanya. Nah, itu langsung aja ya, karena disiplin itu adalah kemampuan pribadi atau individu untuk mengolah dirinya sendiri tanpa diperintah orang lain. Bagaimana cara menciptakan disiplin anak? Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan disiplin tersebut? Kita tahu bahwa disiplin itu bukan bentuk kepatuhan, atau disiplin itu kemampuan mengelola individu atau diri sendiri untuk melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai keyakinan yang diyakini. Betulnya kata disiplin banyak tadi itu ya, kita langsung saja. Nah, standar pendidikan nasional itu mencakup bukan nilai-nilai kebajikan juga. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang
disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini saya tambahi yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Dan ini 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini. Nah kemudian yang ketiga kebebasan. Kebebasan di sini berarti manusia tidak mau dikekang, pilihnya freedom atau merdeka. Kemudian kesenangan. Nah kemudian ada penguasaan yang terakhir. Penguasaan itu dari segala aspek. Kalau main bola itu hati-hati, ngerti? Iya, boleh main bola, tapi dilihat-lihat dulu ya. Waktunya pelajaran, waktunya istirahat, paham? Janji tidak boleh diulangi lagi? Ayo sekali lagi, janji apa enggak? Oke ya, biasa hati ya. Dan terima kasih. Selamat pagi Sugi dan Kevin. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah baik. Nah, Sugi, Kevin, Bapak tadi mendengar laporan dari Ibu Ayu kelas 2. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Ya Pak, tadi pada jam istirahat sehabis jam olahraga, kami main sepak bola di dekat lorong kelas 2. Saya tidak sengaja menendang bola agak keras, malah bolanya mengenai kaca jendela kelas 2 dan kacanya pecah, sehingga mengganggu dan membahayakan Ibu Ayu yang waktu itu sedang mengoreksi siswa. Kalian main sepak bola di lorong dekat kelas 2, kemudian bolanya mengenai jendela dan menyebabkan jendela kelas 2 pecah. Dan pada saat itu Ibu Ayu mengoreksi pekerjaan muridnya di kelas ya? Iya Pak. Oh ya ya. Kevin, adakah penjelasan lain yang ingin kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya Pak, Tapi kenapa? tapi kami tidak sengaja Pak. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Iya kan? Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu
Ada alasannya ya? Pasti seru ya bermain sepak bola di lorong dekat kelas 2 itu. Iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tapi yang kalian lakukan itu merugikan, mengganggu, dan membahayakan orang lain, sehingga kalian dalam masalah. Iya Pak. Iya Pak. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain. Bermain yang aman dan nyaman bagi orang lain dan diri sendiri, Pak. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main sepak bola dan mengenai jendela kaca kelas Ibu Ayu sampai pecah. Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan sekitar? Tidak, Pak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan dan mengganggu orang lain, apalagi sampai membahayakan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Coba kalian diskusikan dulu berdua. Hal apa yang harus kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan dari masalah ini? Silakan diskusikan. Bagaimana? Apakah kalian sudah menyelesaikannya dalam memperbaiki kesalahan dari masalah ini? Iya Pak, kami berdua minta maaf kepada Ibu Ayu dan kami sepakat untuk bertanggung jawab akan mengganti kaca yang pecah. Dan kami juga tidak bermain sepak bola di dalam kelas 2 lagi, karena kita telah merugikan dan mengganggu orang lain atau lagi sampai membahayakan orang lain. Nah, sekarang mari kita selalu memperhatikan keyakinan kelas kita. Bersediakah kalian besok pagi kita menemui Ibu Ayu untuk menjelaskan masalah ini? Iya Pak, kami bersedia dan kami akan berperilaku lebih baik lagi. Baiklah. Nah, kalian telah belajar dari masalah ini, menjadikan pengalaman untuk berperilaku lebih baik lagi. Nah, kira-kira kalian bersedia untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi? Ya, terima kasih. Yuk, gerak. Ke depan, gerak. Tegap, gerak. Jangan bergerak. Selamat pagi Fikri. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Agung memanggil kamu datang ke sini karena Pak Agung mendengar laporan dari teman-teman kamu kalau kakak menangis. Pikirkan sebagai ketua kelas 5, sepertinya ada masalah apa kakak sampai menangis. Apa yang terjadi? Iya Pak, setelah istirahat pertama kakak menangis karena tidak mau berbaris dengan tertib dan bergurau saat masuk kelas. Kemudian saya marahi, tapi dia tidak menghiraukan. Oh, begitu kejadiannya ya. Pasti kamu marah dan kesal saat teman kamu disuruh baris, tetapi tidak menghiraukan dan malah bergurau. Bapak juga akan marah dan kesal kalau ada murid yang tidak menurut, tidak menghiraukan dan malah bergurau. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa kepada kakak? Saya marah dan kemudian saya tendang kakinya, tetapi dia melawan dan saya tendang lagi kakinya sehingga kakak menangis.
Oh gitu. Pasti kamu melakukan itu karena ada alasannya, bukan? Ya Pak, saya sebagai ketua kelas merasa bertanggung jawab dan harus menertibkan teman-teman saya saat masuk ke dalam kelas. Ya, bagus itu. Kamu mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dalam menertibkan teman-temanmu, dan itu merupakan sesuatu yang penting buat kamu. Tetapi tindakan kamu yang berlebihan bisa membahayakan temanmu dan dirimu sendiri. Iya Pak, Tapi kenapa, Fikri? Ada penjelasan lain? apakah tindakan saya salah dan tindakan kakak benar? Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, pikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya, bukan? Iya Pak. Iya, Bapak bisa lihat kamu merasa senang dan bangga menjadi ketua kelas. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan dan membahayakan orang lain, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kamu belum tunjukkan. Saling menghormati atau menghargai dan mengasihi orang lain dan diriku sendiri. Kamu ingat baik dengan keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kamu menertibkan kelas dan menendang kakak sehingga menyebabkan kakak menangis. Apakah ketika kamu melakukan itu, kamu saling menghormati atau menghargai dan mengasihi orang lain dan dirimu sendiri? Tidak Pak. Tapi kamu bertanggung jawab. Menurut Bapak, ada cara untuk menertibkan teman-temanmu tanpa menyakiti dan merugikan orang lain, apalagi sampai mencelakai orang lain. Bagaimana menurut kamu? Iya Pak. Tindakan kamu itu kiranya sesuai dengan keyakinan kelas dan prinsip kamu tidak? Tidak Pak. Jadi keyakinan dan prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya, sebenarnya saya selalu menghormati dan mengasihi teman. Tapi saat itu saya emosi dan saya tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak bahwa menghargai dan mengasihani orang lain itu penting buat kamu? Yakin Pak. Ya, itu bagus. Kita harus menghargai dan mengasihani orang lain. Namun ada juga keyakinan yang harus kita sepakati dan kita jalankan bersama-sama. Apabila kita sedang marah, bukan? Saya mulai dari diri sendiri. Jangan bersabar dan berpikir akan akibat yang sudah saya timbulkan. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih bersabar, bertanggung jawab, menghormati, dan mengasihi orang lain. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Bangga Pak, bisa sabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu, mari kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin. Nama saya Sugi. Kami siswa kelas 5 SDN Sukoharjo 4 Kota Probolinggo. Kami merasa senang karena tadi saat dipanggil Pak Agung, kami tidak dimarahi. Kami malah dibantu dan diajari untuk memperbaiki kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri, siswa kelas 5 SDN Sukoharjo 4 Kota Probolinggo. Saya merasa senang karena tadi saat dipanggil Pak Agung saya tidak dimarahi. Saya disuruh mengingat lagi keyakinan kelas dan dibantu menjadi ketua kelas yang baik serta diajari untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini untuk menuliskan keyakinan kelas kalian. Ya, yang perempuan kita kasih warna kuning. Ini kalian isi ya. Kalian isi dengan pensil ballpoint, tidak apa-apa. Dan cara kalian tulis di kertas tersebut keyakinan kelas kalian. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Silakan tulis. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah menemukan keyakinan kelas kalian? Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah selesai untuk menuliskan keyakinan kelas? Nah, kalau sudah, sekarang kita akan menempel keyakinan kelasnya yang ada di sebelah sini ya. Ini pakai nyala. Ya. Kan tempel. Mulai dari perempuannya dulu. Kan? Ya dulu. Nah, seperti ini. Silakan yang lain, silakan. Nih. Nih, sekarang yang laki. Silakan. Ya, itu ya. Terima kasih. Sudah semua ya? Nah, anak-anak, kita sudah membuat keyakinan kelas ini berdasarkan apa yang kalian yakini, apa yang kalian anggap itu adalah perbuatan yang baik. Nah, ini kita lihat yang pertama aku bacakannya. Kan ada namanya ini ya. Keyakinan kelas yang pertama saling berbagi makanan atau minuman. Kedua menjaga kebersihan, tidak membuli teman, menghargai teman, saling tolong-menolong. Beri tepuk tangan. Kemudian yang kedua di sini keyakinan kelasnya tidak mengecek nama orang tua, saling tolong-menolong, menghargai teman dan guru. Bagus, beri tepuk tangan. Terakhir di sini yang perempuan ini ya. Keyakinan kelas datang ke sekolah tepat waktu, menghormati guru, melaksanakan tiket, kemudian saling tolong menolong, kemudian mendengarkan guru saat menjelaskan. Ya, bagus. Sekarang untuk yang laki-laki kita baca yang ini dulu. Tiket selama tiket, tertib selama masuk kelas. Beri tepuk tangan. Melek saat teman berkelahi, mendengarkan guru saat pembelajaran. Bagus, beri tepuk tangan. Ini siapa ini? Bagus ya. Kemudian berikutnya keyakinan kelas, mendengarkan guru saat menerangkan. Dua, saling tolong-menolong. Tiga, saling mengerti. Beri tepuk tangan. Keyakinan kelas, mendengarkan guru saat menjelaskan. Tiket sesuai jadwal, mengucapkan salam saat masuk kelas. Beri tepuk tangan. Dan terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Beri tepuk tangan. Anak-anak, dari keyakinan yang kita tempel di sini, yang kalian tempel di sini, nah kita bisa menuliskan kesepakatan kelas. Yang pertama di sini kita tulis ya, saling berbagi. Saling
Kira-kira anak sebelum tiket sesuai ya Jadwal. tiket nah ini anak-anak ada 10 kesepakatan kelas. Nah nanti kita tambahin lagi ke 10-nya, bisa sampai 15, 20 tidak apa-apa, tetapi semua ini kesepakatannya harus dilakukan baik gurunya maupun murid. Jelas ya? Nah, kesepakatan. Pak, kalau misalkan ada yang melanggar, tak suruh nulis lagi, tak suruh baca, langsung suruh baca lagi kesepakatan kelasnya. Pak, kalau masih melanggar lagi, Pak, bagaimana? Atau aku akan bimbing lagi supaya keyakinan kelas atau keyakinan yang ada di diri kamu akan meningkat dan berubah diri kamu yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik. Jelas ya anak-anak? Udah ya? Nah ini kesepakatannya. Yang pertama, saling berbagi kebaikan kepada orang lain. 2, menjaga kebersihan kelas. 3, menghargai teman dan guru. 4, saling tolong menolong. 5, tidak boleh mengejek. 6, belajar bahasa asing. 7, datang tepat waktu baik guru maupun siswa. 8, mendengarkan guru saat menerangkan. 9, olahraga saat berlari. 10, tiket kelas sesuai jadwal. Nah, anak-anak, itu tadi adalah kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Bagaimana, kalian sepakat atau tidak? Pak. Ya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah, anak-anak, itu tadi kesepakatan kelas yang kita buat bersama, bukan Pak Guru saja, Pak Agung saja yang buat, tetapi kalian juga ikut terlibat. Kemudian, kalau bisa kalian melaksanakan kesepakatan kelas ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami, Pak Said dan Pak Agung. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya berkaitan dengan sharing materi JDP yang modul 1.4 yaitu budaya positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita mengucapkan alhamdulillah dan berdoa, nanti ditutup oleh Pak Said. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, saya ucapkan dulu banyak-banyak terima kasih saya dengan Pak Agung, karena Bapak dan Ibu sudah bisa meluangkan waktu untuk kami. Terima kasih banyak ya, meskipun di sini tidak ada konsumsi, tapi di sini insya Allah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa khatimina sabab nasrul hakim bil hakim wa yati nasrul mustaqim wa ala alihi wa qadarihi wa qadarihi al-azim. Allahumma tawwil umurana wa sahih jasadina wa qudi hajatina wa athir al-awwalana wa auladana wa habibina sajima'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib doa kita bi al-Fatihah. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indawati SPDI, Kepala SDN Sukoharjo 4, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, di mana Bapak Agung Pujo Asmanto mengajar. Saya merasa bangga dengan Bapak Ibu Guru SDN Sukoharjo 4 yang mempunyai kinerja dan etos kerja yang tinggi, khususnya
kepada Bapak Agung yang sudah lolos seleksi dan menjadi calon guru penggerak, dan selama mengikuti program CGP bisa lolos dan lulus menjadi guru penggerak yang bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan rekan-rekan guru SDN Sukoharjo 4. Dalam diseminasi dan pengimbasan yang diadakan di sekolah ini, serta beliau menjadi narasumber akan dapat menularkan dalam berbagai ilmu dan pengalamannya selama mengikuti program calon guru penggerak aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Harapan saya, semoga apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Agung ini dapat menginspirasi dan menjadi motivasi bagi rekan guru yang lain dan dapat berkelanjutan melalui aksi nyata di setiap masing-masing kelas dalam membuat keyakinan kelas, serta penggunaan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang bermasalah. Adapun semoga pengimbasan ini juga akan berdampak positif bagi siswa menjadi lebih bersemangat dan senang akan belajar di sekolah, serta lebih berprestasi bagi dirinya saat ini maupun masa yang akan datang yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Agung untuk diseminasinya sudah berjalan lancar dan sukses. Demikian dari saya, semangat Bapak Agung dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwita Ratnawati, SPD Guru Kelas 4. Saya rekan Bapak Agung Pujo Asmanto di SDN Sukoharjo 4, Kota Probolinggo. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Agung karena diseminasi dan pengimbasan di sekolah kami berjalan dengan baik dan lancar. Setelah mendengarkan pemaparan Bapak Agung, saya menjadi mengerti dan memahami apa itu budaya positif berkaitan dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pemaparan dari Bapak Agung sangat bagus sekali diterapkan di sekolah kami, terutama dengan disiplin positif dan segitiga restitusi, di mana di sekolah kami masih ada beberapa siswa yang bermasalah dan kurang menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah, yang penyelesaiannya masalah siswa hanya dari faktor luar atau ekstrinsik, bukan dari faktor intrinsik atau dari dalam dirinya. Semoga apa yang sudah dipaparkan Bapak Agung dapat menjadikan motivasi kami untuk dapat diterapkan di lingkungan kita masing-masing dan dapat melakukan aksi nyata tentang budaya positif di kelas saya pada khususnya, serta siswa dapat memiliki karakter yang mencakup nilai-nilai positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.